Teman-temanku, saudaraku semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam beraktivitas. Untuk video kali ini saya akan mereview membahas tentang tanaman dari jahe ya. Mari ikuti perjalanannya. Contoh penanaman dari jahe ya teman-teman. Ini jenis jahenya adalah jahe emprit ya. Karena jahe itu berbagai macam jenis, ada jahe gajah, ada jahe emprit dan jahe-jahe lainnya ya. Untuk proses penanaman ya seperti biasa ya, kita bikin bedengan, kemudian kita semaikan dulu ya, sambil menunggu proses bedengan selesai baru kita tanam ke lokasi ya teman-teman. Ini alhamdulillah ini sudah berjalan ya sekitar beberapa bulan ya. Pertumbuhannya ini emang kurang maksimal ya, karena perawatannya juga kurang ya, karena ini terutama adalah pupuk ya. Untuk kebutuhan jahe sendiri manfaatnya banyak sekali ya teman-teman. Di samping untuk proses ini harus proses rempah-rempah ataupun masak juga sama ya, jahe buat obat ya. Ini harus kita bersihkan ya teman-teman. Ini rumputnya terlalu banyak ya teman-teman. Ya. Ini ada tumpang sari juga dengan porang ya. Ini porangnya masih bagus. Ini porangnya juga alhamdulillah pertumbuhannya. Untuk tanaman jahe ini kita kelebihannya itu menanam satu biji atau satu batang bisa menjadi beberapa dapur lah istilahnya ya, beberapa gundukan ya. Ini alhamdulillah nih cukup subur ya, pertumbuhannya cukup banyak. Untuk pemupukannya tetap kita menggunakan kotoran dari kohe sapi maupun kohe domba yang sudah difermentasi ya teman-teman. Ini alhamdulillah. Nah, ini insya Allah beberapa bulan lagi sudah bisa dipanen. Daunnya sudah mulai menguning ya. Dari jahe ini tetap harus kena sinar matahari ya, karena pada dasarnya sama ya, setiap tumbuhan itu perlu sinar matahari ya. Juga manusia sama ya, kalau kena sinar matahari lumayan ya, ada vitamin D ya. Makanya insya Allah kalau kita rajin bertani insya Allah sehat ya, karena di samping olahraga juga pikiran tenang ya. Apalagi melihat pertumbuhan dari hasil yang kita tanam yang insya Allah akan lebih nyaman ya. Nah, ini pertumbuhan dari jahe ya. Ini tidak terlalu luas karena kita tumpang sari dengan porang ya. Ini porang sudah mulai dorman ya sebagian. Karena ini kita dulu pemupukannya dengan menggunakan gabah yang sudah dibakar ya, sekam. Ini bagus sekali untuk proses pemupukan ini. Tapi rumputnya ini terlalu banyak, jadi harus kita buang ya. Tetap harus terhindar dari rumput ya teman-teman, untuk menjaga proses dari perkembangan jahe tersebut ya. Untuk proses pemasaran ya insya Allah jahe tidak terlalu sulit ya, karena kebutuhannya di samping untuk sayuran atau bumbu ya, juga bisa untuk
rempah-rempah atau minuman jahe merah untuk berbagai macam insya Allah penyakit juga bisa ya, dengan menggunakan jahe untuk menghangatkan tubuh. Apalagi dengan kondisi COVID ya kemarin, ini sangat banyak dicari ya dari tanaman jahe tersebut ya. Karena proses penanamannya tidak terlalu sulit ya, cukup kita tanam satu nanti akan tumbuh banyak ya. Insya Allah dalam satu dapuran ya istilahnya ya, ini bisa menghasilkan beberapa kilo ya, tergantung dari pemeliharaan atau pupuknya ya. Ini untuk penanaman perdana ya, ini sebagai contoh dulu ya. Ini sekaligus sebagai pembibitan juga, nanti kedepannya saya akan kembangkan lagi kepada lahan yang lebih luas lagi kalau kita sudah mempunyai bibit sendiri ya teman-teman. Ini porang juga lah, tumbuh subur ya, dengan bentang sari dengan porang. Jadi teman-teman silakan ya, bertani itu apa aja jenisnya, kita manfaatkan lahan ini. Jahe juga sangat dibutuhkan oleh para terutama para penggemar rempah-rempah ya. Jahe merah sangat bagus sekali untuk kesehatan ya teman-teman. Ciri-ciri tanda-tanda sudah mau panen yaitu dari daun sudah mulai memerah ya teman-teman. Kalau daunnya sudah mau merah, ini berarti salah satu ciri sudah mau bisa dipanen ya. Kurang lebih sekitar 7 bulan lah insya Allah. Tidak terlalu sulit ya teman-teman. Yang terpenting adalah kita membersihkan lahan dari gulma, kemudian pemupukan secara intensif ya. Insya Allah dengan cara itu pertumbuhan dari jahe merah ini bisa maksimal ya. Ini, wah tanahnya bagus ya teman-teman, ya subur, gembur ya. Karena ini sifatnya umbi ya, sejenis umbi, jadi tanahnya harus subur ya supaya pertumbuhan atau perkembangan dari buahnya atau umbi dari jahe tersebut cukup maksimal ya nih. Alhamdulillah ya, tanahnya ini udah mau kelihatan nih. Ini adalah anakan sambungannya, nanti akan tumbuh besar dan seterusnya ya. Jadi usahakan posisi tanahnya subur ya teman-teman. Yang terlalu setia melihat channel Imam Sukeno ini ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan karena saya juga sini masih dalam cara belajar. Mohon maaf nih para suhu petani kalau seandainya ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami juga masih mohon saran dan kritikan dari teman-teman saudara semuanya untuk membangun dan mencari ilmu yang lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.